Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik itu secara jasmani maupun rohani, serta diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Kalau tanggalnya ya tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8, tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Saya nanti akan mendeteksikan inilah letak harapan yang terwujud. Sekali lagi, inilah letak harapan yang terwujud. Ketika saya mengatakan inilah letak harapan yang terwujud, ya berarti kan tetap masih ada tiga faktor, yaitu mengenai asmara, mengenai pekerjaan ataupun keuangan. Nanti di manakah letak harapan kalian itu yang bisa terwujud, yang bisa kalian rasakan. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, biar tidak bingung ya silakan ditonton ya, jangan di skip-skip ya, agar tidak terjadi untuk salah memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan tradingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general. Energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi ataupun konsul secara privat ya. Dengan demikian saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian yang konsultasi secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat. Alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak sahabat dari Ruang Batin ya, semakin hari semakin banyak yang konsultasi. Next lanjut sobat ya, setelah Scorpio, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat setelah Scorpio. Di sini ada Aquarius, artinya Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya kita lihat dulu untuk asmara Aquarius ya, 3 hari ke depan. Aquarius, kartu utama kalian asmara muncul petunjuk Five of Pentacles, ada 5 koin itu ya. Koin ini seperti ada di bawah, di dalam ruangan ya, sama seorang yang sedang sakit membawa tongkat. Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, ada ratu duduk sedang membawa koin ataupun memegang koin besar.
Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aquarius ya. Ini kelihatannya untuk asmara sahabat Aquarius ini kelihatannya kurang baik ya. Gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Mungkin kalian masih ada suatu beberapa masalah yang kalian hadapi di sini. Sehingga apa? Sehingga kalian merasakan kewalahan, sulit untuk mengejar target, menyetabilkan masalah asmara itu kesulitan kalian di sini. Sebetulnya sih banyak keberuntungan nih buat kalian gitu loh. Untuk sahabat Aquarius tentang masalah asmara. Kenapa kok sampai terjadi kesulitan di sini? Banyak kekurang stabilan, banyak masalah ya. Karena memang ada suatu dinding penghalang sobat, gitu loh. Ini itu kan ada sebuah koin ya yang berada di dalam kaca di sini. Artinya apa? Yaitu tadi, keberuntungan-keberuntungan itu aslinya tuh sering mendatangi kalian seputar asmara. Ada suatu kesenangan, kebahagiaan itu sering kalian didatangi. Aslinya seperti itu. Cuman yang kenapa kok ini menggambarkan kesulitan? Ya karena ada suatu dinding penghalang sehingga keberuntungan itu terkadang mental gitu loh. Ya, kepositifan, keberuntungan, kebahagiaan itu terkadang mental yang ada suatu bentrok ya sama pasangan, saling selisih paham. Cuman di sini disarankan ketika sahabat Aquarius ingin ada suatu perbaikan, adanya suatu kestabilan, ya di sini disarankan perbaikannya apa? Ya sikapi dengan energi rasa. Jangan sampai salah melangkah, jangan sampai salah jalan. Sikapi dengan intuisi sobat, batinia. Ketika kalian sikapi dengan logika, ini tidak akan bisa nyambung, tapi masih banyak masalah gitu loh. Kenapa saya mengatakan sebetulnya bagus tapi ada masalah? Nah, kartu confirm kalian muncul Queen of Pentacles, artinya di sini apa ya? Menandakan bahwa banyak dari sahabat Aquarius ini adanya suatu kekhawatiran gitu. Apakah nanti asmara saya ini bisa baik-baik saja? Apakah yang ada masalah ini bisa selesai? Itu adanya suatu apa ya reaksi kekhawatiran di sini. Ya, saran saya ya tetap jangan khawatir ya. Tetap adanya suatu fokus, adanya suatu renungan. Kalian harus bisa menjaga yaitu selesaikan secara netral. Di sini akan bagus karena di sini melambangkan apa ya renungan, pemikiran, kekonsentrasian. Artinya kan adanya suatu kekhawatiran di sini. Nah, seperti itu loh. Ya. Nanti kita deteksi. Kita lihat dulu masalah pekerjaan ataupun karir. Aquarius, kartu utama kalian muncul petunjuk 5 pedang. Itu ada 3 orang sama ada 5 pedang. Dikonfirmasi sama kartu strength, wanita menaklukkan singa. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Aquarius ya. Di sini kelihatannya apa ya? Mungkin akan ada suatu penggagalan ya. Mungkin ini pernah ya. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian pernah adanya suatu kegagalan lah dalam masalah pekerjaan ataupun karir. Ya, sempat mengalami sulit berkembang, sulit pencapaian target karena di sini memang ada suatu apa ya? Ada suatu orang toksik gitu loh. Ini kan ada pihak ketiga. Ada orang toksik sehingga membuat hambatan di dalam pekerjaan ataupun karir kalian. Pantesan kalian susah berkembang di sini, susah mencapai target. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini kelihatannya dulu ada suatu masalah karena jelas kalian dikonfirmasi sama kartu strength. Ini strength ini menggambarkan atau memberi petunjuk bahwa kalian itu barusan mengalami sebuah peristiwa ataupun di mana kondisi memang ada suatu masalah, ada suatu problem di pekerjaan kalian, di karir kalian sehingga kurang ada suatu peningkatan di sini. Cuman di sini apa ya tertangkap energinya cukup bagus. Meskipun demikian kelihatannya kalian mau bersabar, mau bertahan, mau berjuang untuk bisa menyetabilkan. Nah, kelihatannya energinya seperti itu ini. Kelihatannya kalian tuh masih tetap mau berjuang sobat. Entah itu secara logika, entah secara penetralan. Di sini kelihatannya intinya kalian mau gitu loh, mau mempertahankan, mau menerima sabar. Soalnya di sini juga akan ada suatu titik keterbalikan. Yang semula kacau, yang semula rumit di sini akan menemukan pencapaian-pencapaian target di sini. Dan itu akan membuat kalian senang khususnya di 3 hari ke depan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki. Aquarius, kartu utama kalian muncul petunjuk 9 tongkat. Ada 9 tongkat, 8 tongkat tertancap, 1 tongkat dipegangi seseorang. Dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles, ada raja duduk sedang memegang koin sama tongkat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aquarius ya. Ini kelihatannya kalau masalah keuangan hampir sama ini ya, seperti asmara ini ya, sahabat Aquarius ini ya. Istilahnya banyak dipusingkan kalian tentang masalah keuangan gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena masih ada suatu banyak masalah yang menghalangi kalian di sini. Gitu loh. Cuman di sini kalau saya menangkap secara energi kartu ya,
kelihatannya kalian hanya mau bertahan seperti sini. Ya saran saya, ya boleh kita ketika ada masalah itu kita bertahan, kita mempertahankan itu boleh, tapi harus ada penyelesaian sobat. Kalau kalian hanya sekedar bertahan ya, istilahnya mungkin gini, ya enggak apa-apa lah, mungkin saya masih punya uang, masalah untuk masalahnya besok kita pikirkan dan sebagainya. Nah, itu akan bertambah masalah kan, akan numpuk masalah. Nah, di situ keuangan kalian otomatis akan semakin minus. Nah, itu loh yang saya maksud. Gitu loh. Jangan hanya bertahan. Nanti kalian ketika bertahan, ketika nanti sudah banyak masalah kalian sendiri yang akan dirugikan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, di sini jelas bahwa terkadang ada suatu lamunan, adanya suatu renungan bahwa sahabat Aquarius itu bahwa bahwa sahabat Aquarius itu banyak sekali ya yang adanya suatu pemikiran, yang adanya suatu angan-angan, kapan adanya suatu kemakmuran, kapan adanya suatu kerezekian yang masuk terutama keuangan yang besar. Nah, ini menunjukkan bahwa keuangan kan sedang bermasalah, sobat. Begitu. Nah, ini akan bisa tercapai ya, katakanlah kemakmuran ya, kelancaran rezeki, ada pemasukan keuangan-keuangan yang cukup besar. Ini akan bisa tercapai asalkan itu tadi, ada suatu usaha kalian. Jangan cuma bertahan. Nah, seperti itu. Jangan cuma bertahan. Ketika kalian ada suatu usaha, ada suatu perbaikan, ini tidak menutup kemungkinan ini akan melambangkan bahwa di 3 hari ke depan pun masalah kalian itu akan selesai dan akan bisa meringankan beban kalian. Kenapa bisa meringankan beban kalian? Karena ada keuangan yang masuk di sini. Nah, seperti itu ya. Harus ada usaha, jemput rezeki, netralkan itu semua. Seperti itu ya. Sekarang kita coba untuk mendeteksi ketiganya. Setelah saya deteksi secara penerawangan, apakah akan ada suatu harapan yang terwujud akan hal-hal kebaikan, kepositifan di faktor asmara? Di sini kelihatannya Aquarius masih cukup berat ya di sini ya. Ini komunitas terbesar ini. Nah, contoh ya, ketika 100 orang mempunyai zodiak Aquarius, ini contoh. Kenapa saya mengatakan ini komunitas terbesar? Ya mungkin 85 orang itu akan mengalami sebuah masalah. Intinya masih bermasalah lah dalam hubungan asmaranya. Masih ada konflik, belum ada kestabilan. Nah, yang komunitas terkecil ya sisanya gitu loh. Itu akan mendapatkan ya mungkin masih tahap stabil lah. Jadi tidak ada masalah. Nah, sekali lagi ya tergantung kalian sendiri yang meresonetkan. Apakah di 3 hari ke depan asmara kalian masih tetap bagus, masih tetap stabil, bahkan ada sebuah kebahagiaan, berarti kalian masuk komunitas terkecil. Nah, ketika kalian merasakan mungkin dulu ataupun kemarin, bahkan sampai di 3 hari ke depan pun, ini belum terselesaikan. Kalau masih dihantam masalah, susah susah stabil, masih banyak konflik, ya berarti kalian masuk komunitas terbesar. Nah, kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya kalian sendiri yang merasakan, kalian sendiri yang meresonetkan sobat. Karena ini kan acak, nggak tahu ini energinya siapa yang masuk. Nah, seperti itu. Yang jelas mengatakan banyak energi yang masuk ini yang mengatakan komunitas terbesar sahabat Aquarius belum bisa menemukan titik kestabilan yang maksimal di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, di sini kelihatannya, nah ini beda ya. Ini kelihatannya apa ya? Terindikasi akan cukup bagus ya untuk sahabat Scorpio ya. Bisa saja di sini akan ada sebuah peluang-peluang di sini. Mungkin bisa saja kalian ada suatu tindakan, ada suatu usaha mungkin di sini. Karena saya menangkap di sini kelihatannya banyak yang sudah dinetral di sini. Entah pernah dinetralkan sendiri, entah sama saya, entah sama orang lain. Di sini akan menemukan sebuah respon yang cukup baik, munculnya strength, menandakan bahwa sinyal kuat bahwa akan ada sebuah apa ya kejutan lah untuk pekerjaan kalian. Sekali lagi ya tinggal kalian sendiri yang meresonetkan. Apakah memang ada kejutan baik ya, minimal pencapaian target mungkin yang selama ini kalian bayangkan sulit kalian capai itu bisa kalian capai secara tiba-tiba lah, itu menandakan bahwa apa, bahwa kalian diuntungkan di sini masuk komunitas terbesar. Ini kebalikannya ya, ketika kalian masih stabil ataupun stuck ya, bahkan ada sebuah sulit mencapai target, berarti kalian masih masuk komunitas terkecil. Itu kalau bisa dinetralkan ya, semoga saja meskipun komunitas terkecil itu ya tidak mengena sama kalian, cuman di sini kan pesan ya kalau bisa ya dinetralkan, takutnya ini komunitas terkecil ya mengena sama kalian, kan kan kira-kira seperti itu, harus waspada saja ya.
Oke, lanjut di keuangan ataupun keresahan setelah saya deteksi secara penerawangan. Kalau masalah keuangan ini 50-50 ya, ada yang diuntungkan sahabat Aquarius, ada yang tidak. Tetap sekali lagi ya, saya kembalikan lagi sama kalian, kalian sendiri yang meresionetkan, yang merasakan nantinya di 3 hari ke depan ada apa itu. Ketika memang ada suatu hantaman rezeki, berarti kalian masuk 50% yang bagus. Mungkin sudah pernah kalian netral, sudah pernah kalian buka aura, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kalian di 3 hari ke depan kok masih kesulitan, banyak hambatan ya, banyak tekanan batin seputar asmara, banyak tekanan batin seputar finansial, seputar keuangan ya, bahkan kesulitan. Ya, berarti kalian masuk yang 50%, artinya terindikasi ada suatu memang black magic di situ. Tidak bisa dibohongin, ini loh kalian banyak masalah di sini. Banyak masalah, aslinya bagus. Jadi keberuntungan itu apa ya? Seakan-akan terhalangi sebuah masalah. Mau ada suatu keberuntungan ada masalah. Mau adanya suatu keberuntungan ada lagi masalah. Kapan ini? Nah, ketika kalian, makanya saya tadi mengatakan ya kalian boleh bertahan, tapi harus diperjuangkan. Nah, tinggal kalian sendiri gitu loh. Ketika kalian sudah menyadari, oh kok ini kok di luar logika, ya netralkan. Itu salah satunya jalan sobat. Karena nggak bisa. Ketika ini masalah di luar logika, tapi kalian selesaikan secara kalau ketika ini masalah di luar logika, tapi kalian selesaikan secara logika, ini nggak akan bisa nyambung, nggak akan bisa ketemu. Karena sudah banyak terbukti seperti itu. Yang konsultasi juga banyak. Masalah di luar logika, di logika akan yang nggak akan nyambung. Semakin hari semakin nggak bisa-bisa. Karena memang ada suatu energi yang tak kasat mata di situ. Nah, seperti itu ya. Jadi sahabat sekali Aquarius, ketika ingin ada suatu pencapaian kestabilan tadi asmara, di pekerjaan, khususnya di keuangan, ya netralkan. Ini nanti akan berimbas baik. Ketika kalian biarkan, ya terus kalian dihantam masalah, tidak akan pernah bisa bangkit di sini. Nah, seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Aquarius, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana, karena saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah, kalian sendiri sudah mengerti, apalagi sudah mengetahui, sudah merasakan ini di luar logika, ya jangan dibiarkan, biar tidak terjadi imbas yang sangat buruk di sini. Segera dinetral. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi ini kan di luar logika? Ya mudah. Satu, segera perkuat pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi petunjuk ataupun solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresahan itu akan lancar masuk sobat, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya kita harus pasrah tentunya. Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri menjadi baik. Nah, di situ letak kunci suksesnya sobat. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Aquarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Aquarius. Harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.